Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Segenap komponen dan jajaran praktisi dan para penggiat kemanusiaan dimanapun berada, menyikapi dan menanggapi dari berbagai pertanyaan serta merespon dari pertanyaan rekan-rekan yang berminat ingin membuka perwakilan LPPK di wilayahnya masing-masing, baik di tingkat kabupaten, kota madya, dan kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk itu, berikut ini adalah sekelumit video singkat sebagai pembekalan pengetahuan tentang mekanisme bagaimana selayaknya, seyogyanya, dan persyaratannya untuk membuka satu pengurus perwakilan dari LPPK, Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen. Adapun tahapan-tahapan dan langkah-langkahnya yang harus dipahami oleh rekan-rekan dan saudaraku semua adalah: yang pertama, bentuklah struktur kepengurusan yang terdiri minimal dari 8 orang, dan 8 orang itu untuk apa saja? Di antaranya adalah sebagai ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan 4 kepala divisi. Kepala divisi adalah kepala divisi Dumas atau pengaduan masyarakat, kemudian kepala divisi investigasi, kemudian kepala divisi Satuan Tugas dan Pengamanan atau Satgaskam, dan yang terakhir adalah kepala divisi Mitra Usaha dan Kelembagaan. Nah, apa-apa syarat yang dibutuhkan, yang harus dikirimkan, diperlukan, diantaranya adalah sangat simpel dan sederhana. Ini sebentuk formalitas dan formil. Yang pertama adalah pas foto berwarna, usahakan yang rapi, yang sopan. Kemudian KTP itu difoto warna, kemudian SKCK dari kepolisian, surat keterangan catatan kepolisian, dan yang terakhir adalah SKBN atau surat keterangan bebas narkoba yang juga dikeluarkan dari kepolisian. Kemudian ukuran bajunya, jadi apakah ukurannya S, M, L, atau SL, disertakan di bawahnya. Jadi data itu dikirim yang rapi dalam bentuk file, pas foto, terus KTP-nya, terus surat keterangannya, kemudian jabatannya, dan ukuran bajunya, sehingga mempermudah bagian administrasi DPP dalam memproses data dari rekan-rekan. Jangan sampai terbalik, nanti fotonya si A, datanya si B, kan jadi terbalik-balik. Belajar diusahakan yang rapi. Nah, kemudian setelah persyaratan itu terpenuhi, maka kirimkan persyaratan tersebut melalui WA, WhatsApp, dalam bentuk file, PDF boleh, di foto yang rapi juga boleh, ke WhatsApp-nya Ketua Umum atau yang dipegang oleh bagian administrasi, itu di nomor 082334556778. Nah, itu nomor WhatsApp-nya. Atau bisa juga melalui email dpp
lppk@gmail.com, huruf kecil semua. Nah, kemudian setelah data itu terkirim ke DPP, maka DPP akan segera memproses. Biasanya butuh waktu seminggu, 10 hari, kadang juga sampai ke 2 minggu, karena sangat banyak respon dan animo dari rekan-rekan di wilayah-wilayah yang lain. Sembari menunggu proses data diproses oleh administrasi sekretaris DPP, maka rekan-rekan di perwakilan mulai bisa mempersiapkan untuk kantor dan sekretariatnya. Langkah-langkah kantor dan sekretariatnya yang harus dipersiapkan mulai dari persiapkan tempat yang memang layak, tidak perlu mewah tapi layak untuk sebuah operasional perkantoran. Tentunya sudah include lengkap di situ dengan foto presiden, Garuda dan lengkap, dan wakilnya berikut ada bendera merah putih, kemudian ada meja, ada kursi, ya standarnya layaknya sebuah kantor lah, ada komputernya juga. Nah, juga ada plang merek nanti pengurus perwakilan, nanti filenya, copy shopnya akan di DPP kirimkan. Nah, sekaligus juga rekan-rekan yang paling penting adalah mengurus izin domisili, tempat keberadaan domisili kantor dan sekretariat perwakilan tersebut. Nah, cara mengurus izin domisili tersebut itu biasanya melalui rekomendasi dari RT. Datang saja ke kantor RT dengan membawa profil dari LPPK yang sudah rekan-rekan print out. Kemudian minta rekomendasi dari RT, nanti RT akan memproses ke RW hingga sampai ke kelurahan. Tentunya disertai dengan KK dan KTP si ketuanya. Itu nanti kelurahan biasanya akan segera itu memproses tentang izin domisili dan keberadaan sekretariat atau kantor perwakilan di wilayah tersebut. Dan langkah selanjutnya, setelah izin domisili diperoleh, rekan-rekan tentunya data dari DPP sudah dikirim balik ke sana berupa nanti rekan-rekan akan memperoleh ID card, KTA, surat tugas, dan baju seragam, serta panduan-panduan administrasi, profil dan lain-lain. Nah, rekan-rekan kemudian mengajukan SK kepada DPP. Nah, jadi di awal untuk menentukan formasi struktur kepengurusan yang 8 orang itu memang betul-betul harus fix. Karena apa? Karena ke-8 orang tersebutlah yang akan di SK-kan, dilampirkan di lembaran kedua bahwasanya pengurus perwakilan LPPK sudah berdiri di wilayah ini dengan susunan pengurus sebagai berikut bla bla bla. Itu biasanya di lembar keduanya. Nah, itu pengajuan SK kepada DPP, koordinasi nanti minta formnya kepada Sekjen DPP. Itu sudah kita siapkan format bagaimana cara mengajukan SK-nya atau surat keputusannya. Kenapa ini SK ini penting? Karena SK ini nanti ada kaitannya ketika rekan-rekan mengajukan SPKO, surat pencatatan keberadaan organisasi, kepada Kesbangpol setempat. Nah, setelah SK keluar, SK diterima, ya, rekan-rekan kemudian untuk mengajukan kepada Kesbangpol setempat itu surat permohonan pencatatan keberadaan organisasi LPPK yang ada di wilayah tersebut. Jadi syarat-syarat untuk memperoleh SPKO itu salah satunya ya izin domisili, kemudian surat pengajuan, itu formnya pun di DPP sudah ada bagaimana cara mengajukan SPKO-nya agar lembaga perwakilan itu tercatat di Kesbangpol setempat. Itu pakai surat pengajuan, kemudian disertai satu bundel profil LPPK kita. Nah, kemudian dilampirkan juga di scan itu SK
SK dari DPP untuk rekan-rekan pengurus perwakilan tadi. Juga disertakan foto warna dan foto warna KTP. Jadi pas foto warna dan foto warna KTP itu di print out ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu dimasukkan di dalam lembaran dalam proses pengajuan SPKO ke Kesbangpol. Serta jangan lupa membuat rekening lembaga. Nah, rekening organisasi. Jadi syarat untuk membuka rekening yang biasanya di BRI juga bisa, di Mandiri, terserah rekan-rekan mau buka rekening di mana. Tapi rekening atas nama lembaga, atas nama pengurus perwakilan, itu syaratnya memang 3 orang, yaitu ketua, sekretaris, bendahara. Sama waktu buka rekening pun membawa legalitas yang telah disebutkan, diuraikan di atas tadi. Biasanya itu nanti ada NPWP ya diminta, ya kan, kemudian KTP, kemudian akte notarisnya, akte lembaganya, itu sudah lengkap include di dalam profil LPPK yang rekan-rekan terima. Nah, setelah SPKO diajukan, biasanya pihak Kesbang itu akan mengadakan survei tentang keberadaan, menyatakan realnya betul atau tidak, layak atau tidak, ini organisasi ini beralamat di sini, di kantor sini, benar atau enggak, jangan-jangan fiktif atau bagaimana. Nanti biasanya pihak Kesbangpol akan turun mengontak, memberitahu akan mengadakan survei sebelum diterbitkannya SPKO. Namun kalau tahapan ini sudah terlewati, maka langkah selanjutnya apalagi? Langkah selanjutnya rekan-rekan mulai mengadakan audiensi. Jadi mengadakan audiensi kepada 10 instansi pemerintah, instansi yang terkait dengan Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen atau LPPK. Siapa-siapa saja instansi tersebut. Kalau di level kabupaten dan kota madya itu biasanya ke Polres, Kodim, kemudian dinas kesehatan, dinas perindustrian perdagangan, BPOM, OJK, pengadilan negeri, dan dinas perhubungan. Pengajuan surat untuk audiensi ini formatnya juga sudah disiapkan dari DPP. Rekan-rekan di perwakilan tinggal minta bagaimana sih caranya membuat atau mengajukan untuk beraudiensi. Itu formnya sudah ada. Jadi dalam satu lembar format pengajuan itu disertai profil. Jadi ini rekan-rekan akan banyak mencetak profil ini minimal disediakan setidaknya paling sedikit itu sekitar 20 sampai 30 bundel profil. Karena nanti akan berguna untuk pengurusan yang lain-lainnya segala macamnya. Nah, setelah audiensi tersebut kita layangkan, kemudian rekan-rekan adakan acara agenda rapat pengurus yang sudah terbentuk tadi. Nah, di dalam rapat kepengurusan tadi coba dibahas program-program kerja, apa-apa saja langkah-langkahnya yang bisa segera dilakukan. Bentuk buat rapat program kerja, pisahkan, kelompokkan ke program kerja tersebut ke dalam 3 bagian. Di antaranya adalah program kerja jangka pendek. Jangka pendek itu 3 bulan. Dalam 3 bulan ke depan kita mau ngapain aja nih, apa-apa saja nih. Nah, itu nanti dinotulenkan. Kemudian program jangka menengah 6 bulan dan program jangka panjangnya 1 tahun. Sehingga itu semuanya terarah dan terukur langkah-langkahnya, step-stepnya. Nah, ini perjalanan organisasi itu ada garis-garis panduannya. Dan segala macam bentuk format surat menyurat, administrasi, itu semuanya sudah ada di formnya, filenya DPP. Jadi rekan-rekan nggak usah bingung, nggak usah bimbang, nggak usah khawatir bagaimana, termasuk bagaimana cara membuat surat
puasa, bagaimana cara membuat surat somasi, bagaimana cara menerima pengaduan, bagaimana menindaklanjuti satu penanganan, terus surat jalan, terus surat tugas, terus surat tanda terima. Jadi rekan-rekan perwakilan tinggal koordinasi dan komunikasi dengan DPP melalui sekjen kita di DPP. Nah, untuk live-nya secara langsungnya nanti DPP juga akan turun langsung memberikan materi-materi pembekalan secara langsung tentang tugas pokok dan fungsi serta mekanisme bagaimana cara menghidupi lembaga dan sekaligus mencari hidup di lembaga. Demikian sepintas selayang pandang pedoman untuk membentuk dan membuka pengurus perwakilan LPPK di tingkat kabupaten, kota madya, dan kota. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsumen cerdas.